Mereka itu bukan benci dengan diri lu, tapi benci dengan apa yang lu lakukan. Ya, Gung, kalau mau bicara bangsat, kita ini sama-sama bangsat. Enak semua, Gung. Dunia yang lu jalanin itu sama dunia yang gua jalani dulu itu enak semua. Nggak ada yang nggak enak. Dunia malam, narkobanya, dan segala macam itu enak semua, Gung. Sekarang pertanyaannya mau sampai kapan? Iya bang, candu yang itu udah hilang semua bang. Yang judi ini gila. Ya karena kenapa? Karena lu masih berharap, karena lu masih mencintai, karena lu masih memiliki kemungkinan. Itu yang lu tanamkan di dalam pikiran lu. Karena kenapa? Ya Bandar itu merubah pola pikir lu. Seorang Agung yang saat ini sudah tidak lagi mau percaya yang namanya proses. Seorang Agung yang saat ini tidak lagi mau percaya yang namanya menghargai. Jangankan menghargai, bersyukur pun enggak. Yang lu inginkan itu adalah apa? Semua ini besok mungkin akan kembali seperti sedia kala. Itu nggak akan mungkin, Gung. Luka itu butuh waktu untuk sembuh. Sembuh pun luka itu akan membekas. Bekas pun itu akan mengingat. Sesakit itu luka. Terus pertanyaannya, mau sampai kapan lu lukai diri lu terus menerus? Dan yang terluka di sini bukan diri lu doang, istri lu, anak-anak lu, mereka yang tidak tahu menahu dengan apa yang lu lakukan. Lu ciptakan luka di dalam kehidupan mereka. Terus lu lakukan, lu mengukur luka lu dengan luka mereka. Egois gak? Egois. Ya. Jadi pikiran itu butuh tindakan lu. Lu mau bernarasi apapun ini itu segala macam ya, tapi kalau lu tidak bertindak, lu tidak memutuskan, lu tidak kembali berprinsip, lu tidak mulai bergerak, tidak merubah apapun. Ya. Lu mengeluh seperti ini 20 tahun lagi, lu tidak melakukan apa, tidak melakukan apapun. Maka gua katakan seperti ini. Sekarang gua tanya, lu bisa gak tidur terlentang langsung lari kencang? Gak bisa bang. Gak bisa. Duduk aja dulu, baru jongkok. Kalau udah jongkok baru berdiri. Kalau udah berdiri baru berjalan. Kalau udah berjalan baru berdiri. Kenapa sebuah kehancuran itu butuh proses untuk bangkit? Supaya kita menghargai, supaya kita ini belajar lagi. Oh, seperti ini loh cara menghargai. Oh, ternyata seperti ini loh cara bersabar. Oh, ternyata seperti ini loh cara berproses. Oh, ternyata seperti ini loh cara bersyukur. Itulah yang hilang dari hidup kita setelah kita mengenal judi. Dan kenapa semua hasil judi itu tidak akan menjadi apapun di dalam kehidupan kita? Meskipun kita sudah mengalami kerugian, hasilnya yang kembali itu tidak menjadi apapun. Karena itu berkontradiktif dengan pikiran kita sebagai manusia. Ketika kita mendapati sesuatu yang tidak melalui proses, cenderung kita tidak akan menghargai. Jadi buat apa? Seperti lu sedang menanam pohon buah, tapi buahnya itu pun akan tumbuh nanti menjadi buah yang beracun. Lu hanya terus membuang waktu di dalam kehidupan lu, yang dimana yang sangat menyakitkan dari kehidupan ini apa? Lu tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu di dalam hidup lu, walaupun itu hanya sedetik. Benar gak? Benar bang. Tuhan itu tidak salah memberikan kehidupan dengan kita, tapi kita yang selalu mencari jalan dengan versi kita, yang merasa pintar, yang merasa hebat, yang merasa lebih tahu, yang merasa bisa menyelesaikan ini semua dengan cara kita berpikir manusia. Ya, tetapi faktanya apa? Kita nggak bisa, kita nggak sanggup, kita nggak mampu. Paham nggak? Paham bang. Ibu kita melahirkan kita itu dengan sesuatunya yang baik. Kita diberikan makanan yang baik, kita diberikan pendidikan yang baik, kita dikasih tentang pemahaman, kepercayaan yang baik. Ya, karena kenapa? Karena demi sebuah harapan. Dulu Agung yang kecil dulu, ya, Agung yang baru tahu tentang kehidupan ini,
Kenapa Agung yang kecil dulu mau menjalani kehidupan ini? Padahal kehidupan ini Agung tahu tidak ada kepastiannya buat kehidupan Agung. Karena sebuah keyakinan. Karena masih percaya yang namanya proses. Benar gak? Bener bang. Nah, ketika lu sudah mendapatkan apa yang lu inginkan, lu sudah merasakan apa yang lu ingin rasakan dan segala macamnya, faktanya lu tinggalkan itu semua. Lu lupakan Tuhan, lu lupakan orang-orang yang berproses dalam hidup lu. Namun jika Tuhan menghilangkan hanya sebagian kecil dari kenikmatan hidup lu hanya untuk membuat lu berpikir dan sadar, itu sesuatu yang wajar. Karena supaya apa? Supaya kita itu belajar arti sebuah kehilangan, arti sebuah kehancuran. Bukannya Tuhan itu tidak baik ingin mengembalikan apa yang sudah hilang di dalam hidup lu, atau mengadakan lagi apa yang sudah hilang di dalam hidup lu, atau mewujudkan apa yang lu inginkan di dalam hidup lu. Karena Tuhan itu tahu jika itu dibiarkan, maka orang ini akan hancur lebih hebat. Lagi-lagi gua katakan, nah, kalian itu hanya kehilangan sebagian kecil dari kenikmatan hidup kalian. Nah, coba kalian ambil kaca sekarang. Kalian lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki kalian. Kenikmatan mana lagi yang engkau dustakan? Jika mungkin lu tidak memiliki mata, jika lu tidak mungkin hidung lu pindah ke atas, jika lu tidak memiliki bibir, jika lu tidak memiliki kuping dan segala macamnya. Tapi cara pandang kita terhadap kehidupan kita itu hanya sedikit itu loh. Kalau kita cara pandang kita tentang harta, wah, gua kalau tanpa harta akan mati bang. Apa kabarnya orang gila? Buktinya dia nggak punya harta, nggak punya apapun, dia tetap hidup kok. Bener gak? Bener bang. Cuma yang aku takutin tuh kayak masa depan aku bisa satu lagi enggak gitu langsung. Nah, aku bisa buat kerja yang ini yang salahnya, brother. Ketika seseorang itu sudah hancur, akan ada dua hal yang akan sangat membuat dia itu sulit untuk bangkit. Apa itu? Pertama, prasangka. Kedua, hati yang busuk. Benar bang. Ketika lu terus berprasangka di dalam hidup lu itu sedang berlaku seperti Tuhan. Lu sudah tahu dengan apa yang akan terjadi di depan segala macamnya, tapi lu tidak melakukan apapun. Paham kan? Paham. Ya enggak? Lu tidak melakukan apapun gitu loh untuk menyelamatkan keluarga lu, untuk menyelamatkan kehidupan lu. Lu tidak melakukan apapun. Lu hanya terus berprasangka. Makanya gue katakan gini loh, cobalah untuk berhenti dan memperbaiki ini semua. Meskipun itu tidak sesuai apa yang lu inginkan, setidaknya lu sudah berjuang. Lu tidak lagi salah, lu tidak lagi tolol, lu tidak lagi bodoh. Terlepas itu pun sesuai apa yang lu inginkan atau tidak apa yang lu inginkan, biarkan Tuhan yang menyempurnakan. Paham gak? Paham bang. Ya, setidaknya tidak bodoh lagi gitu loh Gong. Setidaknya tidak salah lagi gitu loh. Ya, perjuangan itu berakhir kalau kita itu sudah dikafani, itu sudah mati, itu sudah dibakar, sudah masuk peti itu berakhir. Selagi kita masih hidup, segala sesuatu akan mungkin terjadi di dalam hidup kita. Segala sesuatu akan bisa kembali dalam hidup kita. Tapi apakah kita bagian orang yang untuk bisa memulai? Itulah pilihan. Itulah pilihannya. Karena kenapa? Sesuatu yang buruk maka hasilnya akan buruk, sesuatu yang baik maka hasilnya yang baik. Kenapa gue menyatakan itu? Lu sudah membuktikan kan ketika lu berjudi? Apa feedbacknya buat kehidupan lu? Gak ada bang. Nah, kenapa lu tidak memilih untuk di sisa hidup lu ini untuk menjadi lebih baik itu loh? Haruskah lu kaya dulu untuk menjadi lebih baik? Haruskah dulu itu kembali semua itu untuk menjadi lu lebih baik? Buktinya ketika lu memiliki itu semua, apakah lu menjadi lebih baik? Kan enggak. Benar gak? Benar bang. Nah, gitu loh. Kayak kekayaan tuh kayak sebagai ajang sama istri tuh kayak saling dendam. Nah, itu yang gue bilang nawaitunya itu niat di dalam hati. Jadi ketika kita memiliki niat yang buruk di dalam hati kita, maka hasilnya itu akan buruk, baik itu sifat, perilaku, pemikiran kita dan segala macam. Gong, gua paham lu sangat lelah.
Gua paham brother, lu sangat capek, lu bingung, lu kehilangan arah. Gua paham. Maka tugas gua itu mengembalikan fungsi pikiran lu, mengembalikan lu ke jalan yang seharusnya. Terlepas lu mau melangkah atau tidak, itulah pilihannya gue. Ya. Kalau gue boleh menyarankan, datang ke istri lo, meminta maaf. Terlepas dia mau mendengarkan, dia mau muak, dia tidak mau peduli dan segala macamnya. Terlepas lu mau pegang uang atau enggak dan segala macamnya, tapi tunjukkan rasa bersalah lu atas kehilafan lu. Sujud kepada istri karena lu salah itu bukan sesuatu yang memalukan. Itu adalah sebuah bentuk kesadaran, sebuah bagaimana meyakinkan bahwa lu akan bisa memperbaiki ini semua. Dia kayak capek, dikira itu seperti drama bang sama dia, karena ini udah berpuluhan kali aku kayak. Iya. Sekarang kan versi lu sudah berbeda nih, ya kan? Ya. Versi lu kan sudah berbeda. Lu sudah mendengarkan apa yang gua sampaikan, dan gua pastikan lu meyakinin apa yang gua sampaikan. Maka jika lu tidak keberatan, lu buktikan kata-kata gua. Lu datang meminta maaf, lu peluk anak lu, lu sujud kalau perlu di anak lu, lu peluk anak lu. Terlepas dia mau mendengarkan atau sikapnya akan menjadi apa dan segala macamnya, biarkan nanti Tuhan yang bekerja. Setidaknya lu tidak salah lagi, Gung. Lu tidak bodoh lagi gitu loh. Paham gak sih? Paham bang. Ya, karena luka lu ini harus sembuh. Ya? Sebenarnya bukan, ini nggak cerita soal keluarga itu bang. Cuma anak tuh dari kecil itu sama bapak ibuku. Istri tuh sama aku karir dia karir. Kebetulan aku karirku anjlok, dia masih karir. Nah kayak masih ngejar masing-masing, kayak anak gak dipeduliin satu sama lain gitu bang. Paling sebulan sekali. Mau bagaimanapun kan itu anak lu. Mau cara lu mendidiknya seperti apa dan segala macam, suatu saat lu butuh dia, Gung. Lu butuh dia. Tubuh lu itu tidak selalu sehat, Agung. Iya, Pak. Suatu saat tubuh lu itu akan melemah. Ya. Sekaranglah buktinya, waktunya untuk lu membuktikan bahwa adanya seorang ayah di dalam kehidupan anak itu. Mumpung segala sesuatunya belum terlambat. Jika harus dulu sesuatu yang paling berharga hilang di dalam kehidupan lu hanya untuk membuat lu berpikir dan sadar, gua rasa tidak akan pernah setimpal. Paham gak? Paham. Ya. Jadi pada dasarnya lu sudah memahami apa yang gua sampaikan. Sekarang ibarat gini loh, ibarat lu sedang membawa kapal, lu nakodanya. Lu mau bawa kapal ini ke pulau terindah, karam di lautan, tersesat di samudra, itu pilihannya. Ya, itu pilihannya. Ya. Berarti menurut abang ini belum karam bang? Belum dong, brother. Ya. Belum. Jangan berprasangka buruk di dalam kehidupan lu. Lu bukan Tuhan. Ya, lu bukan Tuhan. Kita ini bukan Tuhan. Ya, kita ini bukan Tuhan. Dan hanya Tuhan yang bisa menerima kita dalam kondisi kita apapun. Sebangsat-bangsat kita, seburuk-buruk kita, sehancur-hancur kita, senista-nista kita, senajis-najis kita. Hanya Tuhan yang tidak akan menghakimi kita sebagai manusia. Dan hanya Tuhan yang menerima kita dalam kondisi kita apapun. Bukan Tuhan yang salah, kita yang salah. Kenapa? Kita yang menjauh. Kita yang terus menjauh dari dia. Kita coba untuk tegar dan bisa menghadapi ini semua, padahal kita tidak mampu. Padahal kita sulit. Ya, kita tidak mau mengakui atas semua ketidaksanggupan kita sebagai manusia. Memintalah, bersujudlah, memohonlah ke tempat seharusnya kita bersujud. Sama seperti kita kecil dulu. Ya, kita tidak pernah minta aja diberi, apalagi kita benar-benar minta. Kita tidak pernah memohon aja kita diberi, apalagi kita benar-benar memohon. Pikiran itu butuh tindakan.
Dan tidak hanya tindakan, butuh keimanan, butuh keyakinan. Ya, ketika lu sudah berpikir, berdoa dan berusaha, biarkan Tuhan yang memberikan hasil. Balik lagi, minimal kita tidak bodoh lagi gitu loh. Minimal kita tidak salah lagi. Paham nggak? Paham bang. Oke, ada yang ingin lo mau tanyakan lagi nggak? Cukup sih bang, ini cuma ya sedikit keluarin unek-unek ya, alhamdulillah ya dapat sedikit pencerahan. Oke. Agung sehat-sehat ya. Saran gua nih Gung, gini loh. Ya, Gua ini nggak kenal sama lu brother. iya. Ya, gua ini sama sekali nggak kenal. Tapi gua pernah merasakan apa yang lu rasakan. Room ini hadir itu karena sebuah kepedulian. Ya. Iya, Room ini Bang, hadir itu makasih, karena Bang. sebuah kepedulian. Makasih bang. Ya, terlepas lu mau mendengarkan atau tidak itu pilihan lu. Karena yang hanya bisa mengerti seseorang penjudi itu ya mantan penjudi. Ya. Jadi saran gua pribadi, mending lu datangin keluarga lu datangin istri lu datangin anak lu, minta maaf lah sama mereka. Gua pastikan ketika lu sudah melakukan itu semua, terlepas orang itu mau memahami, mendengarkan dan segala macam, lu tunjukkan niat lu untuk baik gitu. Lu tunjukkan niat lu untuk berubah, lu tunjukkan niat lu untuk benar gitu kan. Gua yakin selepas itu lu akan seperti orang yang baru dilahirkan. Begitu lu kembalikan fungsi keluarga lu kembalikan fungsi Tuhan lu, maka nalar akal berpikir lu itu akan kembali. Paham ya? Iya bang. Oke, terima kasih. Kalau Terima tidak ada kasih, yang mau Bang. ditanyakan lagi. Oke, thank you Bang Black. Oke, paham Bang Agung ya. Paham bang. Oke, Rizky dari tadi nyimak paham ya. Oke, gak ada jawaban. Oke, berhubung udah jam 3 ya, kita mau istirahat, mau close. Besok kemungkinan kita akan mulai jam 11 ya di edukasi, jam 11 malam ya. Kalau yang lebih awalnya kawan-kawan kita seperti KOPB dan Wak Lapet, banyak kawan-kawan kita juga yang membuka kalau misalkan ada waktu siang atau sebelum jam 12 gabung-gabung ke sana ke kawan-kawan kita ya. Oke, untuk semuanya apabila ada kata-kata dari saya dan rekan-rekan saya semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami di sini tidak menghakimi, kami di sini hanya berusaha membuka pola pikir kalian.